Halo semuanya, selamat datang di channel The Motoris. Bersama saya Anang, dan pada kali ini kita akan mereview salah satu motor yang banyak dicari orang juga, digemari oleh anak muda. Dan ini menjadi salah satu motor andalan Honda juga di segmen trail. Itu CRF 150L tahun 2019. Bagaimana review dari motor ini, apa aja kelebihan dan kekurangannya, simak terus video kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Lanjut. Sekilas tentang motor ini. Motor ini tuh udah umur 1 tahun, tapi kilometernya rendah banget, cuman 1.200 kilo. Karena kegunaannya emang bukan buat sehari-hari, tapi dipakai terabas ke hutan, kerja keras gitu ya. Makanya kilometernya masih rendah. Dan apa aja sih yang udah dimodif dari motor ini? Karena motor trail itu pasti udah modifan semua. Nah, kalau kami itu modif yang simpel-simpel aja, masih mengedepankan keoriginalitasannya. Bisa dilihat dari pertama, depan. Plat nomor udah pindah ke bawah. Aslinya konde. Aslinya kayak di atas gini. Gila nih aslinya sumpah. Pindah ke bawah tuh lebih oke punya. Mending kalian punya ini langsung pindah deh, kalau nggak cabut sekalian. Karena kalau ke hutan, terabas emang fungsinya buat terabas. Plat nomor kan nggak terlalu dibutuhkan. Tapi kalau misal hari-hari dipakai ya tetap harus pakai plat nomor. Ini alternatifnya gini. Kedua yaitu knalpot. Kita pakai knalpot Norifumi, dan di sini dikasih peredam panas. Tujuannya apa? Buat nambah tenaga. Karena kalau terabas itu butuh tarikan awal kan. Biar bukaan awal tuh lebih spontan dan tenaganya lebih keluar. Yang ketiga yaitu di dalam sini ECU-nya udah ganti. ECU-nya diganti biar komputerisasinya lebih pinter, output bensinnya lebih besar, dan limiternya di-cut karena motor ini juga ada limiter ya. Terus yang keempat yaitu motor ini modifikasinya dipendekkan. Di depan udah dipendekkan, shocknya biar lebih fleksibel, dan belakang dikasih join di sini, extended sini. Itu biar lebih rendah lagi. Jadi belakang sama depan lebih rendah dan kita bisa lebih napak. Terus yang kelima itu shock. Terus yang kelima yaitu spakbor belakang. Itu diganti yang versi short, pendek, biar lebih oke lah ya, lebih nggak panjang set gini kan. Ini kayak gini lebih oke gitu, masih bisa nempel plat nomor. Dan itu aja modifannya, simple tapi tetap berguna. Kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari motor ini. Yang pertama, motor ini tuh dikasih limiter, rev limiter atau speed limiter nggak tahu, tapi kayaknya antara dua itu. Karena apa? Motor ini 150 cc, tenaganya itu 12,91 PS dan torsinya 12,4 Nm. Itu sebenarnya besar loh, cukup banget. Tapi top speednya, kalau saya lagi nyupir sendiri tuh ya, gigi 5 itu ketahan di 90 sampai 95 km. Itu kayak nggak bisa yang maju lagi gitu loh, ada yang nahan di ECU-nya. Makanya ECU-nya juga ini udah diganti ECU-nya biar limiternya tuh di-cut, biar lebih torsinya lebih ngisi juga. Top speednya nggak dibatasin, cuman segitu. Sebenarnya kalau dipakai sehari-hari dalam kota itu masih nggak apa-apa, di terabas tuh juga nggak apa-apa. Cuman motor ini pernah saya buat keluar kota, itu lumayan mengganggu. Jalan kosong gitu, kita cuma bisa jalan 80-90, udah ketahan banget, udah bener-bener ditahan gitu loh, kayak nggak bisa naik lagi gitu. Dan diakalin juga pakai ECU aja, ganti ECU, selesai. Terus yang kedua, versi yang L ini itu tinggi banget. Bisa dilihat nih, velg depan ring 21 loh, dan velg belakang ring 18. Aslinya motor ini kalau nggak dipedein kayak gini itu gagah banget, gagah pol. Tapi ya itu, dengan tinggi rata-rata orang Asia 165 sampai 175 gitu, itu masih jinjit balet pakai motor ini. Dan kalau jinjitnya kayak gitu itu nyusahin sumpah. Makanya motor ini dipendekin biar lebih fleksibel. Nah, beda kalau halnya kalian beli yang versi yang CRF 150 yang pendek, kan ada itu lebih fleksibel dan lebih bentuknya kurang terlalu menarik karena velgnya lebih kecil, ringnya lebih kecil. Tapi ada tipsnya juga buat teman-teman, kalau misal beli motor yang pengennya ini yang versi L, itu teman-teman bisa beli boot yang buat terabas atau trail itu yang haknya lumayan tinggi. Jadi itu membantu buat
biar bisa napak lebih baik dan lebih enak kemana-mana lah intinya. Terus kekurangan selanjutnya, boncengannya tuh super duper nggak enak. Wes stop percaya, motor ini bukan digunakan untuk boncengan. Kalau kepeksa itu baru boncengan nggak apa-apa. Karena boncengan pakai motor ini, lihat push stepnya di sini, joknya di sini. Jadi otomatis kaki kalian tuh ngangkang, bener-bener ngangkang, nekuk, nggak nyaman banget buat boncengan. Dan kaki ujung kalian itu biasanya kena sama kakinya si driver di sini. Makanya boncengan pakai motor ini kalau nggak kepeksa, kalau nggak terpaksa itu mending nggak usah deh. Buat kalian teman-teman yang nyari motor ini buat jeng-jeng atau buat nyari cewek atau buat boncengin pacar, mending jangan. Kasihan pacar kalian cari motor lain yang lebih enak gitu. Motor ini lebih enak dipakai sendirian. Terus kekurangan keempat menurut saya yang sebenarnya nggak terlalu mengganggu, tapi kalau dibandingkan dengan kompetitor terberatnya KLX itu ya lumayan kalah, yaitu dari segi build quality. Honda ini beberapa tahun terakhir build quality-nya tuh kayak kurang bagus gitu. Nih, kelihatan di sini kalau dipegang itu masih kasar. Potongan-potongannya tuh masih kasar. Di sini juga. Di sini. Catnya sih bagus sih catnya. Tapi kok motor seharga 35 kayak gini itu masih kasar kayak gini kan, kayak gimana gitu loh. KLX saja bisa bagus halus gitu. Kalau Kawasaki emang dari dulu terkenal build quality-nya bagus. Kalau Honda ini ya mungkin baru beberapa tahun terakhir ini. Dan untuk bodi yang belakang ini memang terkesan tipis. Itu ada tujuannya karena motor trail kayak gini tuh sering ambruk kanan kiri. Kalau ini solid kayak gini itu gampang pecah, makanya dia dibuat lentur. Ini mau ambruk, mau jatuh, mau gini itu nggak masalah, tinggal copot taruh lagi gitu. Ini oke nih. Ya itu aja sih kekurangan yang menurut saya agak mengganggu di motor ini. Oke, sekarang kita bahas kelebihan dari motor ini. Pertama yaitu desain. Dah, motor ini ganteng, wis gak ada obat. Ganteng banget, enak. Noh, pakai motor ini auto ganteng, tenan. Pakai helm yang ala-ala trail gitu, pakai outfit yang bagus gitu kan. Dan motornya juga gagah gitu. Udah dipendekin, tapi masih kelihatan keren gitu. Karena memang bawaannya ring 21 sama ring 18 nih menunjang motornya yang gagah tadi. Oke banget dibuat nongkrong. Yang kedua, motor ini bawaannya mantep. Nah ini ya, ditunjang dengan suspensi upside down di depan dan shock trail yang pasti dia travelnya jauh. Kalau dibawa ke jalan keriting, kalian ingin terjang aja, nggak usah mikir, itu mantep. Stang nggak goyang nih, bener-bener kita cuman kayak lewat, cuman gini-gini tuh enak banget, mantep pol. Jadi kalau jalan jelek, cor-cor kasar, terus aspal-aspal kasar atau yang udah rusak gitu ya, pakai motor ini no worry. Jadi kalau teman-teman pakai motor ini sendirian, itu dibuat komuter sehari-hari, itu menurut saya cocok sih, asal ya itu tadi tingginya disesuaikan biar nggak nyusahin. Terus kelebihan ketiga, motor ini irit, wis irit polan irit 1 liter Pertamax itu bisa di atas 45 km per liter. Knalpotnya sudah diganti, ini sih masih irit, apalagi standar, jadi nggak boros di bensin. Beda sama saingannya yang lumayan boros, motor ini nggak terlalu boros walaupun udah diganti knalpot dan ECU-nya juga udah diganti. Kelebihan selanjutnya, motor ini keseluruhan awet. Kaki-kaki, suspensi, mesin, semuanya ini awet. Memang ini motor yang ditujukan untuk kerja keras, karena sekalinya terabas itu kan kerja keras ya. Gasnya bukaannya nggak dipikir, nggak kira-kira itu buka tutup. Terus suspensinya main terus pasti, medannya keras. Kalau motor ini nggak awet, ya hancur mesti. Nah makanya motor ini awet, spare part banyak di mana-mana. Original KW 1 sampai 10 ada. Aksesoris bejibun. Jadi kalau kalian pakai motor ini, teman-teman pakai motor ini, spare part gak usah khawatir, asal ada dana. Oke, asal ada budget. Dah, itu aja menurut saya kelebihan dan kekurangan dari motor ini. Semoga video ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang pengen CRF dan bisa mempertimbangkan juga kalau mau beli CRF atau kompetitornya. Oke, jadi sekian dulu video dari kami. Semoga video ini bermanfaat, and I'll see you in the next video. Motoris pamit.